Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Dhani SBR. Wow. Dan kita yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya, buat teman-teman penggemar Ujang Kamran malam ini. Akhirnya kisah Ujang Kamran up juga. Udah lama ya, udah cukup lama, 2 minggu kalau nggak salah ya. Udah nggak sabaran kan buat teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapkan kopinya, siapkan cemilannya, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on! Persaingan hitam di bisnis supplier sayuran. Kisah Ujang Kamran. Di penghujung tahun 2000, siang hari, di pinggiran kota Jakarta terasa seperti mozaik peristiwa kecil yang tertangkap dalam kerlip cahaya. Matahari merayap ke puncak, memantulkan kilaunya di atas genteng-genteng rumah berwarna bata yang berjejer rapi. Sementara bangunan-bangunan tinggi ibu kota hanya tampak sebagai siluet di kejauhan, membayang samar di balik lapisan udara yang sedikit buram. Jalanan kecil di pinggiran kota dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Bau gorengan dan asap sate menggantung di udara, bercampur dengan debu yang naik setiap kali sepeda motor melintas. Anak-anak berlarian di ganggang, tertawa riang tanpa memperdulikan panas terik yang menempel di kulit mereka. Siang di sini adalah kehidupan yang ramai dan lekat dengan suara klakson yang bersautan, suara musik dari warung kecil, dan panggilan riuh para penjual yang tak kenal lelah. Itulah pemandangan sesaat yang Kamran lihat dari depan toko buahnya, sebuah gambaran rutinitas perkotaan di siang hari. Saat itu, dengan berpakaian rapi, terlihat Kamran seperti sedang menunggu seseorang. Mau kemana? Ini kelihatan rapi. Mau jalan ya sama Terna? Tanya Heri, adik dari Kamran. Ya Ri, katanya Teteh mau ngajak tahun baruan sama keluarganya di puncak, saut Kamran. Ih, mendingan tuh. Kok gak ngajak-ngajak sih Heri kan juga pengen ikut, ungkap Heri. Ya, juga Teteh yang ngajak. Sebenarnya mah malu, gak pernah ngerayain tahun baruan kayak begini, timpal Kamran. Tak lama kemudian, terlihat sebuah mobil sedan Camry berwarna hitam memasuki halaman depan toko buah milik Kamran. Rupanya, setelah dilihat dengan teliti, itu adalah Erna. Di situ, Erna berniat menjemput Kamran untuk merayakan malam pergantian tahun baru dengan keluarga besarnya di puncak. Assalamualaikum, salam Erna. Waalaikumsalam. Sebentar ya Teh, saya mau ambil buah-buahan dulu buat dibawa, saut Kamran yang langsung memasukkan 2 kantong besar berisi buah-buahan. Her, ikut yuk, ajak Erna pada Heri. Oh iya, makasih Teh. Saya mah di sini aja jaga toko. Palingan mah jangan lupa oleh-olehnya buat saya aja, saut Heri sambil tersenyum. Tenang aja Her, nanti pasti Teteh bawain oleh-oleh yang banyak ya, timpal Erna. Tak lama kemudian, Kamran dan Erna pun langsung berangkat menuju ke sebuah villa yang sudah disewa oleh keluarga Erna. Di situ, Kamran berada di balik kemudi, sedangkan Erna duduk di sampingnya sambil menikmati pemandangan jalan di siang itu. Rupanya, kini Erna telah terang-terangan jika dirinya sudah berpacaran dengan Kamran. Erna telah memberitahukan kepada ayah dan ayahnya yang bernama Pak Budi, tak masalah mengenai hal itu. Selama anaknya merasa bahagia, namun tidak dengan Bu Nilam. Ya, masih ada keraguan di dalam hati Bu Nilam tentang sosok Kamran yang akan menjadi pendamping anaknya, Erna. Emangnya beneran ini juga diundang ke sana? Tanya Kamran penasaran.
Iya, beneran. Papa kok yang ngomong sendiri, suruh ajak Erna nggak bohong deh, jawab Erna. Huh, tapi mate, malu. Juga masih nggak enak. Kenapa takut ya sama mama. Tebak Erna yang rupanya tebakan itu tepat. Iya teh, mama kan masih belum setuju sama hubungan kita, ucap Kamran mengakui perasaannya. Ya makanya biar dapat persetujuan dari mama, karena harus sering-sering hadir kalau ada acara kumpul-kumpul kayak begini, timpal Erna. Di bawah langit cerah di siang itu, mobil yang membawa Kamran dan Erna melaju dengan anggun menyusuri jalan raya yang panjang dari hiruk-pikuk Jakarta menuju ketenangan puncak. Kilauan hitamnya memantulkan sinar matahari seakan membelah jalur dengan elegansi yang tenang. Di antara gemuruh lalu lintas dan deru mesin mobil, mobil itu melesat laksana bayangan gagah yang tak tergoyahkan, memecah angin dan menjelajah mimpi dalam perjalanan. Malam pergantian tahun itu, keluarga Erna memutuskan untuk menghabiskan liburan di sebuah villa yang ada di puncak Bogor. Saat keduanya tiba di sana, terlihat cuaca mendung dan kabut tipis mulai turun, menambah suasana dingin dan misterius. Villa itu terletak di tengah-tengah hutan pinus, jauh dari keramaian. Bangunan tuanya memiliki arsitektur kolonial dengan jendela-jendela kayu besar yang sudah tua dan pintu depan berderit. Meskipun bangunan itu terlihat megah, suasananya terasa sepi dan juga hening. Namun begitu masuk, Kamran dan Erna mendapati keluarga Erna yang telah sampai lebih dulu. Selain itu, keluarga Erna juga mengajak beberapa pembantunya untuk ikut berlibur. Kamran melihat bahwa villa itu penuh dengan perabotan antik, cermin besar, dan lukisan-lukisan yang menggambarkan wajah-wajah orang di masa lampau. Salah satu lukisan yang langsung menarik perhatian Kamran adalah potret seorang perempuan yang sedang mengenakan kebaya. Perempuan di dalam lukisan itu terlihat menatap tajam, dan anehnya mata lukisan itu seolah-olah mengikuti siapapun yang berjalan melewatinya. Kamran menaruh curiga pada lukisan tersebut, tapi dia tak mau mengungkapkannya karena memang Kamran tak ingin merusak suasana. Tak lama setelah memasuki barang-barang ke dalam villa, mereka semua pun nampak berkumpul di depan halaman villa yang terdapat meja dan kursi. Sambil menyantap cemilan di atas meja, Pak Budi mulai mengajak Kamran untuk mengobrol. Gimana Bran? Tadi macet? Tanya Pak Budi membuka perbincangan. Alhamdulillah lancar Pak, saut Kamran. Gimana Bran? Enak gak villanya? Saya ini sengaja loh nyariin villa yang sejuk dan juga jauh dari keramaian. Soalnya kita itu di Jakarta kan udah sumpah ya, jadi sesekali kita perlulah ya tempat tenang seperti ini, ungkap Pak Budi merasa bahagia. Mendengar itu, Kamran hanya mengangguk setuju, mengetahui jika Pak Budi sangat senang ketika berada di sana. Rupanya suasana tenang pedesaan dapat membuat Pak Budi bahagia. Tiba-tiba Pak Budi mengutarakan sesuatu yang membuat Kamran tersentuh. Bran, kamu yang sabar ya. Kamu yang sabar sama ibu. Ya, soalnya ibu memang seperti itu. Dia memang agak susah suka sama orang. Kalau bapak mah setuju-setuju saja, asal Erna hidup bahagia, ucap Pak Budi. Iya Pak, terima kasih, saut Kamran singkat. Di malam harinya, Aji, adik dari Erna, mengeluarkan petasan yang sengaja dibawanya dari rumah. Dengan semangat, Aji mulai menyalakan petasan-petasan itu dalam menyambut pergantian tahun. Suasana keriangan terlihat jelas di sana, namun masih terdapat kecanggungan antara Kamran dan Bunilam. Keduanya tak pernah mengobrol. Ya, Kamran hanya melakukan kontak dengan Bunilam saat baru sampai di villa dan menyalaminya. Di situ, Kamran nampak duduk di dekat Erna pada sebuah kursi santai sambil menikmati cemilan di atas meja. Gimana? Seneng gak di sini? Ucap Erna. Alhamdulillah teh, seneng, enak tempatnya, jawab Kamran singkat. Tapi nggak apa-apa kan kalau Mama sikapnya masih dingin sama Aman teh, gak apa-apa. Mudah-mudahan nantinya bisa deket sama Mama ya teh. Doain aja ya, saut Kamran tersenyum. Iya
Setiap hari Erna doain AA supaya mama bisa nerima AA. Oh iya, nanti AA sekamar sama Aji, gak apa-apa kan? Ucap Erna. Ya gak apa-apa tuh teh, AA mah tidur di kursi juga gak apa-apa. Jadi, ya jangan dong, masa AA tidur di kursi? Erna yang gak mau, protes Erna. Ya teh, aman pokoknya mah, sahut Kamran sambil melempar senyuman manisnya. Setelah makan malam dan bercanda tawa, Pak Budi dan Bu Nilam bersiap untuk tidur, lalu mereka pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, yang lain pun juga langsung mengikuti memasuki kamarnya masing-masing. Tidak ada suara kecuali bunyi ranting-ranting yang bergesekan di luar, diiringi dengan suara angin malam yang dingin. Di tengah malam, pembantu keluarga itu, Nia, tiba-tiba saja mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya, Nia ingin membangunkan Reni, rekan pembantunya yang satu kamar dengannya. Namun, urung Nia lakukan karena Nia yang tak tega melihat Reni yang tidur terlelap. Pada awalnya, ia mengira jika hanya suara pohon ataupun binatang kecil, namun ketika ketukan itu menjadi lebih keras dan terdengar teratur, Nia mulai merasa takut. Ia melihat ke arah jendela, tetapi tidak ada apa-apa di sana selain kabut tebal. Dengan tangan gemetar, Nia menarik selimutnya dan mencoba untuk memejamkan mata. Pukul 3 dini hari, Nia tiba-tiba saja terbangun oleh suara langkah kaki di lantai bawah. Suara itu terdengar pelan, namun terdengar teratur seperti ada seseorang yang sedang berjalan di ruang tamu. Ia berpikir, mungkin itu adalah salah satu anggota majikannya turun untuk minum. Mengetahui itu, Nia yang semenjak tadi menahan haus akhirnya menjadi berani untuk turun. Ketika sampai di ruang tamu, Nia melihat ada seseorang berdiri di depan cermin besar di ruangan itu. Bayangan perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang tampak samar-samar di pantulan cermin. Pada awalnya, Nia mengira jika itu adalah Erna majikannya, namun wajahnya tertunduk dan tangannya yang pucat terlihat menggenggam sesuatu. Saat Nia hendak mendekat, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, menatapnya dengan mata yang kosong dan senyuman menyeramkan yang membuat seketika bulu kuduk Nia langsung merinding. Nia sadar jika sosok itu bukanlah sosok Erna sang majikan. Nia terkesiap dan mundur dengan cepat. Ia berusaha keras untuk berteriak, namun suaranya seolah tertahan. Perempuan itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan senyuman yang semakin lebar. Lalu tiba-tiba saja Nia langsung berteriak-teriak tak jelas. Taplak, suara teriakan Nia sontak membangunkan seluruh penghuni villa. Setelah semuanya keluar, mereka mendapati Nia yang sedang menggelinjang dan terlihat matanya mendelik ke atas. Mulutnya menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Rupanya Nia telah kerasukan. Melihat itu, Pak Budi dan Bu Nilam terlihat panik. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya telah menimpa pembantunya itu. Namun dengan sigapnya dari arah belakang, Kamran langsung menghampiri Nia. Tangan Kamran meraih kening Nia, seakan-akan ia sedang menarik sesuatu yang berada di dalam tubuh Nia. Taplak, setan yang merasuki tubuh Nia berteriak kesakitan. Dalam hatinya, Kamran melakukan komunikasi dengan sosok setan tersebut. "Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu perempuan ini?" tanya Kamran. Kalian sudah mengganggu ketenanganku," ucap setan itu penuh emosi. Dengan mata batinnya, rupanya Kamran melihat sosok yang merasukinya itu merupakan seorang wanita yang terdapat di dalam lukisan yang ada di villa itu. Tanpa membuang waktu, Kamran langsung mengusir sosok setan yang merasuki Nia tanpa ada perlawanan apapun. Bagi Kamran, hal tersebut cukuplah mudah karena sosok setan tersebut bukanlah lawan yang sepadan bagi Kamran. Tak lama, Nia pun kembali tenang. Kamran lalu memberikan segelas air pada Nia untuk menenangkannya. Di situ terlihat jelas peran Kamran yang begitu besar dalam menghadapi peristiwa kerasukannya Nia. Namun yang tak Kamran sadari adalah sikap Bu Nilam yang kini mulai melunak pada Kamran. Hal itu terbukti ketika Bu Nilam menyuruh Erna untuk memberikan Kamran air minum. Mendapat itu, Erna nampak tersenyum-senyum sendiri. Rupanya ibunya itu mulai memperhatikan sang kekasih Kamran.
Keesokan paginya, saat keluarga mulai berkumpul, Nia menceritakan apa yang semalam ia lihat. Namun, sebelum ia selesai bercerita, Nia dengan suara gemetar berkata bahwa semalam ia juga mendengar suara ketukan di jendelanya. Rupanya, Bu Nilam pun mengaku jika ia mengalami mimpi buruk yang sama. Di dalam mimpinya itu, perempuan dari lukisan yang ada di ruang tamu itu datang mendekatinya, berbisik dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Mereka semua tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam villa itu, walaupun di situ Kamran memberikan jaminan jika sosok hantu itu tak akan berani mengganggu mereka lagi. Sebenarnya mereka masih ada waktu 1 malam lagi untuk menginap di villa tersebut, tapi karena tak ingin mengalami kejadian-kejadian aneh lagi, keluarga Erna pun memutuskan untuk segera pulang meskipun cuaca masih mendung dan kabut belum sepenuhnya hilang. Dalam perjalanan keluar dari villa, Kamran sempat menengok kembali ke arah jendela ruang tamu. Di sana, ia melihat sosok perempuan di dalam lukisan itu seperti ketakutan padanya, seolah-olah tak ingin bertemu kembali dengan sosok Kamran yang semalam telah memberikannya pelajaran. Di dalam perjalanan pulang, Erna yang berbeda mobil dengan keluarganya yang lain menceritakan kepada Kamran jika ibunya, Bu Nilam, kini sudah mulai menyukai Kamran. Mendengar itu, Kamran merasa bersyukur dan juga lega mengetahui jika Bu Nilam sudah mulai melunak padanya. Beberapa hari kemudian, di tempat yang berbeda, terlihat Ladu yang merupakan sahabat dari Kamran terlihat sedang mengawasi usaha yang kini tengah dijalaninya. Kini, Ladu adalah seorang pemilik sebuah usaha penyuplai sayur-sayuran yang sudah berjalan selama hampir 2 tahun lebih. Usahanya sangat dikenal di kalangan para pedagang dan juga restoran karena Ladu selalu menyediakan sayuran-sayuran segar dengan kualitas terbaik. Namun, di balik kesuksesannya terdapat kisah persaingan yang ketat dengan beberapa pesaing yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Lalu dikenal sebagai sosok yang baik hati dan juga dermawan. Ia seringkali memberikan sumbangan-sumbangan kepada panti asuhan dan juga menyuplai sayur-sayuran gratis kepada yang membutuhkan. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya sangat dihormati, namun juga menimbulkan rasa iri dari para pesaingnya. Memang sudah biasa jika seseorang yang sukses dalam bidangnya akan memiliki musuh-musuhnya sendiri. Suatu hari, Ladu mulai merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Pada awalnya, ia menganggap jika sakitnya itu hanya masalah kesehatan biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin parah. Ia mulai mengalami gejala-gejala aneh, seperti demam tinggi, lemas, dan kadang-kadang ia berhalusinasi. Dalam keadaan tidak berdaya, Ladu merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Ketika penyakit Ladu semakin parah, ia mencoba berbagai pengobatan, mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mengatasi masalahnya. Ia mulai merasakan keputusasaan, merasa bahwa usahanya itu mungkin akan terancam bangkrut jika ia tidak segera sembuh. Rupanya Kamran baru mengetahui kondisi Ladu yang semakin memburuk. Dia mendapatkan kabar dari istri Ladu yang saat itu kebetulan berbelanja buah di toko buahnya. Memang sudah setahun belakangan ini Kamran jarang berkumpul lagi dengan Ladu, apalagi semenjak Ladu menikah, mereka berdua jarang menghabiskan waktu berduaan seperti dulu. Tanpa membuang waktu, Kamran pun segera menengok sahabatnya itu untuk mengetahui kondisi pastinya. Sesampainya di rumah Ladu, Kamran melihat jika sahabatnya itu sedang terbaring lemas di atas tempat tidurnya. "Ladu, kenapa tuh kamu gak ngabarin kalau lagi sakit?" tanya Kamran cemas. "Iya Meran, maaf, saya nggak mau nyusahin kamu terus," jawab Ladu lemas. "Alah, kamu mah mikirnya begitu terus. Kita ini kan udah kayak saudara. Kalau salah satu dari kita ada yang masalah, ya kita harus saling ngebantu," saut Kamran kecewa. Ladu mengangguk lemah. Ia tidak dapat berbicara banyak karena sakitnya. "Iya Meran,
Maaf ya kalau nggak ngabarin, ungkapnya dengan suara pelan. Namun di situ Kamran melihat ada yang tidak beres dengan kondisi sahabatnya itu. Kamran melihat jika Laduk ini mengalami penyakit yang tidak biasa. Malam itu, setelah menutup toko buahnya, Kamran memutuskan untuk menerawang Ladu dengan kekuatannya. Dengan berkonsentrasi penuh, Kamran mencoba untuk membongkar misteri di balik penyakit Ladu dalam hati. Kamran berdoa agar Tuhan memberikannya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Dalam suasana tenang, ia memfokuskan pikirannya kepada Ladu. Ia menutup matanya dan mencoba merasakan energi yang mengelilingi sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian, Kamran mulai merasakan getaran aneh. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan gelap yang mengarah pada Ladu. Dan sosok misterius itu rupanya adalah orang yang telah berniat jahat kepada Ladu. Kamran pun merasa yakin bahwa sahabatnya ini telah disantet. Setelah menyelesaikan penerawangannya, Kamran bertekad untuk membantu Ladu. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum penyakit itu semakin parah. Keesokan harinya, di hari itu Kamran berencana mengunjungi rumah kekasihnya Erna. Setelah itu barulah Kamran akan menengok kembali Ladu yang masih terbaring sakit. Kebetulan hari itu adalah hari Sabtu yang memang sudah menjadi kebiasaan Kamran untuk selalu mengunjungi rumah kekasihnya. Sesampainya di rumah Erna, Kamran selalu membawakan buah mangga kesukaan Bu Nilam. Ya, terlihat betul usaha keras Kamran untuk mengambil hati calon ibu mertuanya tersebut. Kata Mama, makasih ya buahnya, ucap Erna sambil tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu ya Teh. Nanti mah janji bakal bawain terus mangga biar Mama nggak kehabisan stok mangga, sahut Kamran bersemangat. Ih, jangan keseringan juga dong, nanti kalau jualannya rugi gimana? Orang nggak mau. Tenang Teh, aman. Paling cuma 3 kilo encer itu mah, timpal Kamran remeh. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Kamran mendengar suara orang yang sedang mengeluh kesakitan. Mendengar itu, Kamran seketika melempar pandangannya ke sekitar. Melihat gelagat aneh sang kekasih, Erna langsung menanyakannya. Kenapa nyari apa? Tanya Erna penasaran. Enggak Teh, tadi denger ada orang yang minta tolong, jawab Kamran yang membuat Erna bingung. Siapa Kok Erna gak dengar apa-apa deh, cuma suara kucing Mama aja, sahut Erna. Di situ Kamran pun segera menghampiri suara yang telah mengusik dirinya. Ternyata benar, suara yang sedari tadi Kamran dengar itu berasal dari kucing milik Bu Nilam. Entahlah mengapa Kamran mendengar suara kucing itu seperti orang meminta tolong, padahal Erna mendengarnya hanya suara kucing biasa yang selalu mengeong. Maaf Teh, kayaknya kucing ini mah kesakitan, ungkap Kamran sambil berjongkok dan mengusap kucing yang kini terbaring lemas. Oh ya itu si Manis namanya. Itu kucing peliharaan Mama. Dia emang udah beberapa hari ini lemes sama ngedoain makan. Erna juga bingung deh. Besok sih rencananya mau dibawa Mama ke dokter hewan, ucap Erna sedih. Ajaibnya, Kamran seperti bisa berkomunikasi dengan kucing yang sedang dielus-elusnya itu. Tanpa sepengetahuan Erna, Kamran ternyata memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan itu sendiri didapat oleh Kamran dari Gunung Sadekeling, dan rupanya kemampuan tersebut masih melekat pada diri Kamran hingga saat ini. Tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, Kamran pun langsung melepaskan kalung yang melingkar di leher si Manis, kucing kesayangan Bu Nilam. Rupanya kucing itu memberitahukan Kamran jika kalung yang melingkar di lehernya itu telah membuatnya kesakitan. Dan benar saja, setelah dilepaskan, kucing yang bernama si Manis itu terlihat lahap untuk memakan makanannya. Tanya itu, si Manis kini juga sudah mulai segar dan tidak lemas lagi seperti sebelumnya. Melihat hal itu, taplak Erna pun langsung terkejut gembira melihat kucing kesayangan ibunya kini sudah pulih dari penyakitnya. Kemudian dengan bersemangat, Erna memberitahukan sang ibu jika si Manis kucing kesayangan Bu Nilam kini sudah sembuh. Mendapati itu, Bu Nilam ikut merasa lega karena si Manis adalah kucing kesayangannya
Di situ Bunilam pun tak segan-segan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kamran karena ia yang telah berhasil mengobati si manis. Sementara itu, Kamran hanya bisa tersenyum. Ia tidak menyangka jika perbuatan kecilnya itu sudah membuat Bunilam mulai menerimanya. Di malam harinya, Kamran kemudian mengunjungi Ladu dan membawa beberapa ramuan herbal yang ia percaya dapat membantu mengurangi efek santet. "Duh, asal kamu tahu, kamu itu sudah kena santet," kata Kamran langsung tanpa basa-basi. "Oh, Imani ngomong apa, Mran? Masa iya saya kena santet? Saya nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa," sahut Ladu lemas. Semalam saya lihat kamu itu udah disantet sama orang. Santetnya ini mah kuat. Saya nggak bisa ngilangin sendiri. Sekarang kita harus ngilangin santet yang ada di badan kamu," jawab Kamran dengan tegas. Sebenarnya saat itu Ladu tidak mengerti sepenuhnya, tetapi walau bagaimanapun Ladu sangat percaya pada Kamran karena memang selama Ladu berteman dengan Kamran tak pernah sekalipun Kamran berdusta padanya. "Terus orang kudu kumaha? Sekarang saya harus gimana, Mran?" tanyanya penuh harap. "Pertama, kita harus ngebersihin dulu, tapi nggak bisa di sini, harus di tempat yang tenang. Selain itu, harus ada usaha dari kamu sendiri juga. Kamu teh harus ada kemauan untuk sembuh," ujar Kamran menjelaskan. "Iya, Mran, saya juga mau sembuh. Kalau sakit begini mah, saya nggak bisa kerja. Ya nanti usaha saya bisa berantakan semuanya, bangkrut atuh," sahut Ladu. Di hari berikutnya, Kamran meminta izin kepada istri Ladu untuk membawa Ladu pergi ke tempat yang sepi di pinggiran kota, di mana mereka bisa melakukan ritual pembersihan. Kebetulan, Ladu memiliki saudara yang mempunyai rumah kosong di daerah Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut memang tidak ditempati, namun terdapat perabotan-perabotan rumah tangga di dalamnya. Ketika mereka tiba di lokasi, suasananya sangat damai dengan suara alam yang menenangkan. Setelah mereka beristirahat sejenak, Kamran mulai mengatur semuanya. Ia lalu meminta Ladu untuk duduk bersila, sedangkan Kamran duduk di belakangnya. "Sekarang kamu fokus ya, Du. Nanti bakalan ada cahaya putih yang bakal datengin kamu. Nah, cahaya itulah yang bakal ngusir semua energi negatif yang ada di kamu nantinya," ucap Kamran membimbing. Ladu menutup matanya dan mengikuti arahan Kamran dengan penuh konsentrasi. Ia membayangkan cahaya putih yang mengalir ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa sakit dan energi buruk yang mengganggunya. Setelah beberapa saat, mereka mulai merasakan getaran yang aneh. Kamran mulai melafalkan mantra dan merasakan energi di sekeliling mereka. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, membuat suara gaduh di atas atap rumah yang mereka tempati saat ini. Lalu terkejut, tetapi Kamran tetap tenang dan melanjutkan usahanya untuk mengobati Ladu. Tiba-tiba saja Ladu merasakan sakit yang sangat hebat di perutnya. Ia terjatuh dan mengerang kesakitan. Kamran merasa ada yang tidak beres. "Kunaon, Du? Kamu kenapa?" tanya Kamran. "Nyeri, Mran, sakit," rang Ladu sambil memegangi perutnya. "Mana harus tahan, Du, jangan nyerah," sahut Kamran berusaha menguatkan sahabatnya. Dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri, tiba-tiba saja Ladu melihat sesosok bayangan seseorang yang dikenalnya. Rupanya sosok itu adalah pesaing bisnisnya yang bernama Anto. Ya, Anto juga berprofesi sebagai supplier sayur-sayuran. Saat itu Anto muncul di hadapan Ladu sambil tersenyum sinis. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ladu berteriak, "Anto, kamu ngapain di sini? Apa kamu ya yang udah ngirimin santet sama saya?" Kamran yang mendengar teriakan Ladu merasakan gelombang energi yang kuat. Ia mulai memperkuat mantra yang dilafalkannya dan menyatukan energinya dengan Ladu. Dalam sekejap, cahaya putih yang mereka bayangkan itu menjadi nyata, melindungi mereka dari serangan energi jahat Anto. Dengan tekad yang kuat, Kamran dan Ladu bersatu dalam niat untuk sembuh. Kamran terus merapalkan doa-doa, sedangkan Ladu berusaha untuk tetap kuat dan meneguhkan hatinya. Penuh harapan, membiarkan energi baik mengalir melalui diri mereka.
Setelah beberapa saat, suasana pun mulai tenang. Angin yang kencang kini mulai reda. Suara-suara gaduh di atas atap menghilang dengan sendirinya. Ladu membuka matanya dan merasakan perubahannya. Sakit di perut mulai menghilang dan ia merasa lebih kuat. Alah, siap, Ran. Saya udah gak sakit lagi. Badan saya juga udah gak lemes lagi, Bran. Nih, lihat nih, serunya penuh semangat. Mendengar itu, Kamran tersenyum lega. Alhamdulillah, Du. Sekarang santet di badan kamu mau udah hilang. Nah, mulai sekarang kamu harus dijaga ibadahnya. Sholat kamu teh jangan bolong-bolong lagi ya, ujar Kamran menasihati sahabatnya itu. Akhirnya, tak lama berselang, mereka berdua pun pulang dengan perasaan lega. Tetapi Ladu tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dia masih harus menghadapi Anto dan memastikan bahwa usaha jahatnya tidak akan terulang lagi. Beberapa hari setelah pelepasan santet di tubuh Ladu, ia merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi Anto. Namun, sebelumnya ia menemui sahabatnya Kamran dan berkata, "Ran, saya pengen ketemu udah sama Anto. Saya mau ngasih pelajaran sama dia." Rek naon sih? Kamu itu mau apa, Du? Kamu mau balas dendam? Kamu mau hajar dia? Tanya Kamran penasaran. "Iya, Mran. Saya mau gemes banget mau hajar dia," seru Ladu penuh emosi. "Lah, nanti kamu malah dapat masalah yang lain atau Du. Nanti kamu bisa urusan sama polisi," ucap Kamran menasihati. "Ya terus kumaha lagi atuh, Mran? Nanti kalau dia nyantet saya lagi gimana? Ya udah tuh, kamu temenin saya ya. Saya mau ketemu aja sama dia." "Ya udah, kita datengin aja dia. Kita lihat responnya ngelihat kamu sembuh gimana," ucap Kamran yang akhirnya menuruti kemauan Ladu untuk bertemu Anto. "Tapi kamu janji sama saya, Du. Kamu jangan langsung mukul dia nanti," ujar Kamran mewanti-wanti. "Iya, aman," sahut Ladu singkat. Kamran meskipun khawatir tidak bisa menahan niat Ladu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu dengan Anto di pasar. Ketika mereka tiba di sana, suasana pasar ramai seperti biasa. Ladu dan Kamran mencari-cari Anto dan akhirnya mereka menemukannya di antara kerumunan sedang berbicara dengan beberapa pedagang. "Anto!" teriak Ladu, berusaha menarik perhatiannya. Anto menoleh dan tersenyum palsu. "Ladu, mana aja kamu? Udah lama gak kelihatan," sahut Anto berpura-pura. Ladu menatapnya dengan tegas. "Lah, gak usah pura-pura kamu, Tok. Saya mah tahu kamu udah nyantet saya. Kalau kamu mau bersaing mah yang jujur-jujur aja, Tok. Jangan pakai beginian," sindir Ladu. Mendengar itu, Anto langsung tersentak. Dalam hatinya, Anto bertanya-tanya, bagaimana bisa Ladu mengetahui tentang perbuatannya yang telah menyantet saingannya itu. Namun, Anto tetap berusaha bersandiwara dengan tetap berpura-pura tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Ladu. "Loh, maksud kamu apa itu? Saya nggak ngerti deh," sahut Anto lagi. Kamran mulai merasakan ketegangan meningkat. Ia pun mendekati Ladu dan berbisik, "Udah, Du, jangan diterusin. Gak enak dilihatin sama orang-orang, malu." Akhirnya Ladu pun menuruti perkataan Kamran dengan berhenti menekan Anto. Kemudian Ladu dan Kamran meninggalkan Anto sendirian di tengah keramaian pasar. Rupanya pertemuan itu membekas di hati Anto. Amarahnya memuncak dicampur rasa bingung karena sebelumnya Anto sudah yakin betul bahwa ia akan bisa menyingkirkan Ladu untuk selama-lamanya. Tak ingin membuang waktu, Anto pun langsung mendatangi dukun yang sebelumnya telah menyantet Ladu. Di situ Anto memberitahu pada sang dukun mengenai Ladu yang sudah pulih. "Ya, Mbah, orang yang kemarin bersantet itu sudah sembuh. Padahal kan setahu saya dia sudah mau mati kemarin," ucap Anto emosi. Baru kali ini kiriman Mbah gagal. Padahal sebelum-sebelumnya selalu berhasil. Sepertinya ada orang yang mau ngetes Simbah. Wes, sekarang Simbah kirim lagi. Kali ini kamu gak usah bayar, gratis, ucap dukun tersebut ikut tersulut emosi.
Seketika, dukun itu bergegas melakukan ritual-ritual untuk kembali menyantet Ladu. Saat itu, Anto hanya melihat dan memastikan jika serangannya kali ini tidak akan gagal kembali. Anto mencium bau kemenyan yang amat menyengat hingga di indera penciumannya. Di situ, Anto melihat dukun di depannya nampak berkonsentrasi penuh sambil merapal mantra-mantra yang dimilikinya. Setelah beberapa lama, terjadilah hal yang tidak diduga-duga oleh mereka berdua. Tiba-tiba saja dukun di depan Anto itu berteriak sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Tobat, tobat, teriak dukun itu sambil merintih kesakitan. Rupanya saat mengirim santet kepada Ladu, dukun itu mengalami serangan gaib balik yang tidak diduga-duga olehnya. Ampun, ampun, teriak dukun itu lagi. Rupanya dukun tersebut mendapat serangan-serangan hebat yang mengakibatkan dirinya tersiksa hingga sampai berteriak-teriak kesakitan. Melihat itu, Anto hanya merinding ketakutan tanpa bisa berbuat apapun. Setelah beberapa lama, akhirnya serangan gaib itu pun usai. Terlihat dukun yang berada di depan Anto kini terkulai lemas bersimbah darah yang tadi keluar dari mulutnya. Anto bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Dia pun tak berani bertanya karena sang dukun yang masih meringis kesakitan. Namun tak berselang lama, dukun tersebut bangun dari tidurnya. Bajingan, kamu mau bikin Mbak mati ya? Siapa sebenarnya orang yang kamu mau santet? Kalau kamu gak mau mati konyol, lebih baik kamu hentikan niatanmu ini, ungkap dukun itu penuh emosi. Mendapati perkataan itu, Anto terkejut karena memang Anto tidak menyangka jika Ladu bukanlah sosok sembarangan. Dan sejak saat itu, Anto pun tak berani lagi untuk berniat kembali mencelakai Ladu. Di balik peristiwa yang menimpa Anto, rupanya itu adalah perbuatan Kamran. Sebelumnya, Kamran memang sudah mengantisipasi jika Anto akan menyerang Ladu kembali. Di situ, Kamran akhirnya menunjukkan tajinya jika dia memang memiliki kesaktian yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Ladu perlahan-lahan memulihkan kesehatan dan kembali menjalankan usahanya. Ia memutuskan untuk memperbaiki strategi bisnisnya dan berfokus pada kualitas serta hubungan baik dengan para pelanggan. Kamran pun kini mulai lebih aktif lagi membantu Ladu dan keduanya semakin kompak. Mereka sering berbagi ide untuk saling mendukung. Mereka berusaha menciptakan inovasi dalam produk-produk yang mereka tawarkan, termasuk mengadakan promosi untuk menarik para pelanggan baru. Sementara itu, Anto yang sebelumnya menjadi pesaing utama Ladu tampak semakin tertekan. Usahanya kini mulai menurun dan beberapa pedagang mulai menjauhinya karena memang tabiatnya yang buruk. Dan kini Kamran sudah merasa tenang karena masalah-masalah yang dialami Ladu sudah usai. Selain itu, Kamran pun sudah bisa kembali berkonsentrasi untuk masalah hubungannya dengan Erna. Hingga suatu ketika, saat Kamran sedang datang berkunjung ke rumah kekasihnya itu, malam itu seperti biasa, Kamran membawakan buah-buahan kesukaan Bu Nilam. Di dalam, tiba-tiba saja Erna memberitahukan Kamran tentang hal besar dalam hubungan mereka. Nanti papa sama mama mau ngobrol deh sama AA, ucap Erna bersemangat. Aduh, ada apa teh? Apa ada yang salah? Tanya Kamran cemas. Melihat itu, Erna hanya bisa tersenyum karena melihat Kamran yang salah tingkah. Kenapa sih? Kok jadi salah tingkah begitu? Gua ada Erna. Aduh, biasanya mah kalau di kampung saya nih ya, kalau sampai dipanggil sama orang tua, pasti ada masalah. Saya jadi gak enak ini teh, saut Kamran. Mendengar itu, Erna malah mentertawai Kamran seolah tidak melihat kegelisahan Kamran saat itu. Si Teteh kenapa sih? Teteh kok malah seneng kalau AA kena marah sama papa mama Teteh, protes Kamran pada sang kekasih. Di situ niat jahil Erna pun muncul. Dia tidak memberitahukan Kamran jika sebenarnya orang tua Erna tidak bermaksud untuk memarahinya. Tak lama kemudian, Kamran pun diundang untuk makan malam bersama dengan keluarga Erna. Di meja besar itu sudah terdapat kedua orang tua Erna dan juga Aji, adik dari Erna.
Mereka langsung menyantap makanan yang telah tersedia, dan setelah selesai makan, kedua orang tua Erna pun mengajak ngobrol Kamran untuk menyampaikan sesuatu terkait hubungan Kamran dengan Erna. Rupanya, kedua orang tua Erna telah merestui hubungan Kamran dengan Erna, khususnya sang ibu Bunilam. Karena selama ini Kamran merasa jika Bunilam belum sepenuhnya menerima Kamran sebagai kekasih Erna. Namun di situ, restu tersebut akhirnya datang juga pada Kamran, hingga sampai di mana kedua orang tua Erna membahas tentang pernikahan. Kamran menatap mata Erna. Sebaliknya, Erna pun menatap matanya dengan berlinang air mata bahagia, mensyukuri berkah yang tidak terhingga. Beberapa bulan kemudian, Kamran dan Erna pun melangsungkan pernikahan pada sebuah gedung di Jakarta. Semua keluarga Kamran dan Erna pun berkumpul menghadiri resepsi pernikahan yang cukup meriah tersebut. Wajah kebahagiaan terpancar dari kedua keluarga mempelai, begitu juga dari Kamran dan Erna sendiri. Akhirnya mereka telah sampai di ujung perjuangan cinta mereka berdua untuk dapat hidup bersama-sama selamanya. Di dalam hati Kamran, dia pun seakan terbayang akan masa-masa di mana dirinya berjuang keras untuk mendapatkan restu dari Bunilam. Dalam debar hati yang tak terlihat, Kamran seakan berjalan penuh harap menuju pintu restu, menyelam ke dalam mata sang calon ibu mertua dengan segala tulus dan harapnya baginya. Restu itu ibarat embun di pagi hari, menyegarkan dan memberikan keteduhan dalam perjalanan cintanya. Selama ini, Kamran mengumpulkan kata, merangkai doa, sembari menunjukkan ketulusan di setiap langkahnya, sebab dia tahu restu itu bukan hanya sekedar izin, melainkan jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Dalam keheningan, Kamran berjanji bahwa ia akan menjaga Erna seperti matahari yang selalu menyinari tanpa meminta balasan apa-apa. Restu Bunilam seperti menjadi pelita bagi Kamran, menuntunnya pada masa depan yang dirajut dalam kasih dan hormat. Sebab bagi Kamran, tak ada perjuangan yang lebih indah daripada menaklukkan hati seorang ibu demi cinta yang abadi bersama kekasih hati Erna. Selesai. Wow, luar biasa. Ujang Kamran mengobati kerinduan kita ya setelah 2 mingguan ya nggak upload Ujang Kamran. Di sini bagaimana Ujang Kamran, unik banget ya Ujang Kamran di sini. Dia bener-bener suka nolong, dan yang saya soroti, jadi gini teman-teman, dia bisa bicara dengan kucing ya, maksudnya bukan berbicara ya, dia tahu lah kucing itu sakit, dia bisa merasakan oh kucing ini lagi nggak baik-baik saja tuh, jadi bisa berkomunikasi di sini. Maksudnya ini adalah salah satu mungkin keilmuan yang didapati Ujang Kamran dari hasil dia berguru di Gunung Sadakeling. Jadi dia bisa berkomunikasi tuh. Di situ luar biasa sekali, dan pada akhirnya melalui usaha panjang yang keras, akhirnya di sini Bunilam bisa luluh hatinya teman-teman ya. Tapi sebelum itu memang Ladu dulu nih. Jadi Ladu memang sampai saat ini Ladu pun menjadi pengusaha supplier sayuran yang sukses untuk Ladunya. Jadi luar biasa sekali Ladu. Dari awal dulu sama-sama karyawan ya, sama Ujang Kamran, merintis, sekarang sukses. Luar biasa. Dan Ujang Kamran pada akhirnya teman-teman menikah dan hidup bahagia dengan Erna. Oh, ini aduh, jadi sedih juga ya. Sedihnya apakah ini akhir dari kisah Ujang Kamran? Kita belum tahu juga. Atau ada tokoh lain yang muncul ya teman-teman. Kita masih sama-sama tunggu. Yang pasti untuk Warung Kopi Bang Doni, Mas Dani SBR, ditunggu lagi kelanjutannya, jangan pakai lama ya. Dan terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisah luar biasanya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ira Ekstrim. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah Ujang Kamran barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman juga yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe-nya, bisa diklik dong tombol subscribe-nya ayo. Dan jangan lupa juga
lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi di sini bisa diri sendiri, bisa lingkungan sekitar ataupun dari keluarga ya. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.